Pada 1650 sebelum Masehi, pada suatu hari hampir 3700 tahun yang lalu, di sepanjang daerah lembah Yordan yang sekarang disebut Tal El Hammam, seketika dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Pemandangan pada saat itu adalah sebuah benda luar angkasa raksasa menghantam di area ini dengan kekuatan dahsyat bak ledakan nuklir. Batu seketika menjadi lava, dan pada saat yang sama, ledakan batu menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar, dan angin kencang yang terbentuk menyapu seisi kota ini. Dengan kecepatan ekstrim tinggi 900 hingga 1200 km per jam, gedung-gedung runtuh dan penduduknya tewas seketika oleh sapuannya. Ini bukan adegan fiktif seperti sajian film blockbuster, tetapi laporan penelitian di majalah otoritatif Nature. Beberapa ilmuwan menuturkan ledakan meteor sedahsyat ledakan Tunguska itu menghancurkan sebuah kota. Sementara menurut sejumlah ilmuwan lainnya, bahwa Alkitab juga mencatat bencana ini, tidak hanya mencatat peristiwa itu, bahkan memberitahu nama tempat itu kepada generasi manusia berikutnya. Kota itu adalah Sodom. Bencana yang mengakhiri peradaban. Mari kita lihat apa yang dikatakan para ilmuwan terlebih dahulu. Melalui penggalian dan inspeksi situs Tal El Hammam, para ilmuwan menemukan situs tersebut dalam kondisi yang ganjil. Di bagian atas kota, ada segugusan istana megah setinggi 12 meter. Salah satu dinding di lantai pertama dan semua bagian atas hancur total. Sementara sebagian besar bangunan di bagian bawah kota hanya tersisa fondasi batu. Beberapa batu hias dan alas tampak retak termal. Situs tersebut meninggalkan apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai lapisan kehancuran setebal 1,5 meter, yang tidak hanya berbeda secara signifikan dengan lapisan atas dan bawah wilayah tersebut, bahkan sangat jauh berbeda dari lapisan arkeologi dengan seluruh timur dekat kuno. Mengapa disebut lapisan kehancuran? Karena peninggalan yang tergali di sini memiliki ciri-ciri hancur oleh pembakaran suhu tinggi, seperti potongan keramik yang meleleh menjadi kaca dan berbusa di permukaan. Asal tahu saja, kondisi ini baru akan terbentuk pada suhu 1500 derajat Celcius. Selain itu juga partikel yang terbentuk dari lelehan logam, termasuk bola iridium, yang dapat dilebur paling sedikit pada suhu 2466 derajat Celcius, dan partikel platinum yang dapat dibentuk paling sedikit 1768 derajat Celcius. Di samping itu juga kristal zirkon terdisosiasi, yaitu disosiasi zirkon dan pelepasan gas pada suhu tinggi diperlukan suhu setinggi 1676 derajat Celcius. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kehancuran kota ini erat hubungannya dengan suhu ekstrim tinggi. Menurut arkeolog, bahwa faktor perang, kebakaran dan bahkan letusan gunung berapi atau petir dan faktor lainnya tidak cukup untuk menghasilkan suhu tinggi dan kekuatan destruktif seperti itu. Maka hanya ada satu penjelasan yang rasional, dampak hantaman asteroid yang kekuatan ledaknya 1000 kali lipat dari bom atom Hiroshima seketika menghancurkan kota yang makmur ini. Dari hasil perhitungan simulasi para ilmuwan, mereka mengatakan bahwa meteor dari luar angkasa dengan diameter sekitar 60 hingga 75 meter meledak menjadi bola api besar pada jarak 1 hingga 5 km dari permukaan bumi. Suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 300.000 derajat Celcius, jauh lebih tinggi dari suhu 5.000 derajat Celcius di permukaan matahari. Radiasi termal menyebar dengan kecepatan cahaya dan dengan cepat melelehkan permukaan tanah, batu bata, dan tembikar. Suhu permukaan melonjak di atas 1850 derajat Celcius dan hampir seketika seluruh kota terbakar. Tidak mungkin bagi penduduk kota bertahan hidup pada suhu setinggi itu. Partikel kuarsa kejut yang ditemukan di lokasi juga membuktikan keberadaan Big Bang. Kuarsa kejut terbentuk oleh tekanan tinggi dan suhu tinggi yang dihasilkan oleh benturan
Dan ada satu atau lebih retakan yang selaras dengan sumbu kristal kuarsa di dalam kuarsa yang jelas sangat jauh berbeda dengan kristal batu alam. Selain itu, ilmuwan juga menemukan bahwa pasca bencana, kota Tal El Hammam dan area sekitarnya memasuki periode gersang selama 300 hingga 600 tahun dan populasi turun dari 45.000 hingga 60.000 sebelumnya menjadi hanya beberapa ratus pengembara. Para ilmuwan berspekulasi bahwa dahsyatnya ledakan menyebabkan air asin dari Laut Mati dekat kota-kota Tal El Hammam menguap atau mengalir ke segenap lembah. Tingginya konsentrasi garam yang ditemukan di situs tersebut membuktikan teori ini. Air asin membuat tanaman tidak bisa tumbuh dan mereka yang selamat dari ledakan terpaksa pergi meninggalkan daerah ini. Ini adalah bencana yang mengakhiri peradaban. Alkitab mencatat sejarah yang sebenarnya. Karena lokasi dan model penghancurannya, Tal El Hammam sangat mirip dengan kota Sodom dalam catatan Alkitab, sehingga memicu minat para peneliti. Menurut kitab Kejadian, Sodom dan Gomora adalah dua kota di dataran sungai Yordan. Karena merosotnya moral dan dosa besar, Tuhan pun berencana menghancurkannya. Lut, keponakan Abraham, kebetulan tinggal di kota ini, dan Abraham berdoa agar Sodom diampuni. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan juga akan menghancurkan kota itu jika ada 50 orang saleh tinggal di sana? Tuhan berkata, jika aku melihat ada 50 orang saleh di kota Sodom, maka demi mereka akan kuampuni semua orang di tempat itu. Abraham sendiri mungkin tahu akan dosa Sodom. Dia mengurangi jumlahnya menjadi 45, 40, 30, dan 20. Dan Tuhan berjanji tidak akan menghancurkan kota itu. Terakhir Tuhan berjanji, jika ada 10 orang saleh di sana, Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu karena 10 orang saleh ini. Lalu Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom untuk memeriksa. Kota itu akan diampuni jika ada 10 orang saleh. Jika tidak, kota itu akan dihancurkan. Malamnya kedua malaikat itu berubah menjadi 2 pemuda dan muncul di gerbang kota. Kebetulan Lut, keponakan Abraham, ada di sana. Lut bersujud di hadapan malaikat itu dan mengundang mereka beristirahat di rumah. Lut sangat santun kepada para tamu, mengundang mereka makan malam. Tapi tanpa diduga, ketika 2 malaikat menjelma menjadi sosok pemuda itu hendak pergi tidur, sekelompok orang dari kota Sodom mengepung rumah Lut dan berteriak, serahkan 2 anak muda yang bertamu di rumahmu itu, dan biarkan kami melakukan apa yang ingin kami lakukan. Lut keluar dan menutup pintu. Dia memohon kepada massa, saudara-saudaraku, tolong jangan lakukan perbuatan jahat. Dia bahkan menyatakan kesedihannya untuk mempersembahkan kedua putrinya, meminta mereka untuk mengampuni tamu yang datang dari jauh itu. Tak taunya orang-orang Sodom mengutuk Lut. Kau hanya orang asing, berani sekali mengecam kami. Apa kau ingin menjadi hakim? Sekarang kami lebih ingin mencelakaimu daripada kedua orang itu, cetus penduduk setempat. Ketika sekelompok orang hendak mendobrak masuk ke dalam ruang dengan kekerasan, 2 malaikat menarik Lut ke dalam ruangan sambil menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuat orang-orang di luar pintu merasa pusing dan mata berkunang-kunang. Mereka pun seketika seperti orang buta, hanya bisa meraba-raba ke sana kemari dan tidak dapat menemukan pintu rumah Lut. Hingga akhirnya, sekelompok massa itu pun bubar. Kemudian 2 pemuda itu menampakkan diri dalam wujud malaikat dan berpesan pada Lut, Tuhan telah mendengar akan dosa kota ini, dan Dia mengutus kami untuk menghancurkannya. Kata malaikat. Sang malaikat juga berpesan kepada Lut, kami dapat membawa semua kerabatmu di kota, siapapun dia, bawalah mereka pergi bersamamu. Kota ini akan segera dihancurkan. Lut segera pergi mencari 2 pemuda Sodom yang akan menikahi putrinya dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan menghancurkan kota karena dosa Sodom, mendesak mereka untuk menyelamatkan diri. Tentu saja keduanya tidak percaya begitu saja. Lut pun tak berdaya dan pulang kembali. Sementara itu, sang malaikat mendesak Lut untuk membawa keluarganya pergi sesegera mungkin.
Lot akhirnya membawa serta istri dan 2 putrinya menyelamatkan diri dari kota Sodom. Dalam perjalanan, sang malaikat berpesan kepada mereka, "Tinggalkan semuanya dan jangan melihat ke belakang." Namun istri Lot menoleh ke belakang karena merasa enggan meninggalkan kota Sodom. Akibatnya seluruh tubuhnya seketika ditutupi dengan garam yang jatuh dari langit dan berubah menjadi tiang garam. Setelah mereka menyelamatkan diri, Tuhan pun menurunkan hujan belerang dan api. Asap tebal seketika menyelimuti kota Sodom dan Gomora. Akibatnya azab Tuhan menimpa mereka. Kota Sodom dan Gomora dan kota-kota lainnya, seluruh penduduk kota, lembah Yordan, harta benda dan tumbuh-tumbuhan luluh lantak, musnah dan rata dengan tanah. Saat ini 2 kota yang luluh lantak itu ditemukan di dekat Laut Mati, sementara tiang garam yang membeku masih berdiri tegak di sana. Api dan hujan belerang yang jatuh dari langit sesuai dengan kepercayaan ilmiah modern bahwa batu besar itu bergesekan dengan atmosfer dan terbakar. Orang Sodom hidup di dataran yang subur dan ekonomi yang makmur. Namun moral mereka mulai merosot seiring dengan kemakmuran ekonomi. Penduduk kota mulai melakukan praktek sodomi atau homoseksualitas dan sewenang-wenang. Tapi Tuhan Maha Penyayang. Tuhan berjanji kepada Abraham, jika ada 10 orang saleh di kota Sodom, Dia tidak akan menghancurkan kota itu. Namun kota sebesar Sodom, bahkan tidak ada 10 orang yang saleh pun, sehingga membawa kehancuran karenanya. Mungkin ini akan membuat waspada atau peringatan kepada generasi mendatang. Selain itu, menurut buku-buku kuno dan catatan Alkitab, ketika itu selain Sodom dan Gomora, 2 kota bernama Admah dan Zeboim juga dihancurkan di dataran itu. Sejak tahun 1970-an, para arkeolog berturut-turut menemukan 4 kota kuno di zaman perunggu di dekat Laut Mati yang sesuai dengan 4 kota yang dihancurkan seperti yang tercatat dalam Alkitab. Dr. Stephen Collins, kepala arkeolog dari Trinity Southwest University di New Mexico untuk proyek penggalian Tal El Hammam, mengklaim telah menemukan reruntuhan kota Sodom dan Gomora, kota bersejarah yang dihancurkan Tuhan karena dosa penduduknya. Collins dan timnya mengumumkan keberhasilan ini setelah 10 tahun melakukan penggalian dan penelitian. Collins mendukung klaim bahwa Tal El Hammam adalah kota Sodom. Pertama, saya pikir bukti untuk ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Letak geografis, skala kota, usianya semuanya itu akurat, sangat cocok dengan catatan di Alkitab, katanya kepada Associated News. Kedua, penelitian oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Phil Silva memberikan bukti bahwa memang ada peristiwa ledakan yang menghancurkan kota zaman perunggu abad pertengahan 2. Kejadian 19 menggambarkan bola api dari angkasa jatuh di kota Sodom dan Gomora itu sesuai dengan gambaran terkait di atas. Christopher R. Moore, arkeolog dari South Carolina Institute for Archaeology and Anthropology di University of South Carolina mengatakan bahwa perlu hampir 15 tahun penggalian arkeologi yang melelahkan oleh ratusan orang untuk mendapatkan jawaban tersebut. Penelitian ini juga melibatkan analisis terperinci dari material-material yang digali oleh lebih dari 2 lusin ilmuwan di 10 negara bagian di AS serta Kanada dan Republik Ceko. Tulis Moore dalam sebuah artikel di The Conversation. Dalam proses kehancuran kota itu, mungkin telah diturunkan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi sampai dicatat dalam Alkitab sebagai kisah Sodom. Apakah ini gambaran dari saksi mata dahulu kala? Jika demikian, bisa jadi itu merupakan catatan tertulis pertama dari peristiwa bencana seperti itu, kata Moore. Hancurnya kota Pompei. Secara kebetulan, kota kuno lain yang hancur dalam sekejap, Pompei di Italia, jejaknya secara aktual memberitahu kita bahwa merosotnya akhlak manusia akan menyebabkan bencana mematikan. Data sejarah menunjukkan bahwa fasilitas kota kuno Pompei lengkap tersedia. Kotanya makmur, orang-orang menjalani kehidupan yang sensual. Banyak orang Pompei percaya bahwa makanan mewah adalah makna dari arti hidup seluruhnya. Menu mereka terdiri dari lidah bangau, hati burung bulbul, jerapah Afrika Utara, flamingo Mediterania,
dan menu fantastis lainnya. Mereka bahkan juga berpikir bahwa belut morai, hewan karnivora atau pemakan daging manusia itu, juga sangat nikmat cita rasanya, sehingga mereka membantai para budak untuk memberi makan belut morai. Sementara di villa kaum berada, orang-orang kaya menemukan cara makan sambil berbaring miring di sofa marmer empuk. Makan malam dimulai pada jam 4 sore dan berakhir pada tengah malam. Untuk menunjukkan kekayaan mereka, para kaum berada ini makan sambil membuang semua yang mereka makan. Sepotong daging langka dan seikat anggur juga langsung dibuang setelah beberapa suap. Sementara orang-orang biasa juga berpesta setiap hari dan karnaval setiap malam. Orang-orang makan berlebihan untuk memuaskan nafsu makan mereka dengan aneka makanan berlebihan, bahkan memuntahkan makanan-makanan dengan berbagai cara, kemudian dimakan lagi. Inilah tren populer ketika itu. Hanya untuk makan dan minum saja, orang-orang Pompei memanjakan nafsunya secara berlebihan. Selama penggalian situs Pompei, sejumlah besar artefak porno membuat para arkeolog tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Lukisan dinding, patung dan seni kerajinan, barang-barang sehari-hari dan bahkan mata uang juga penuh dengan pornografi. Di atas dinding workshop atau tempat kerja atau disebut juga bengkel, toko, tempat pencucian dan penginapan, dipenuhi dengan grafiti sensual yang digambar secara vulgar dan ukiran seksual kolektif sesama gay. Sangat tidak sedap dipandang mata, sehingga pada tahun 1819, Raja Francisco I dari Napoli memerintahkan relik budaya ini untuk ditutup dan tidak boleh dipamerkan. Selain itu juga banyak rumah bordil di Pompei, bahkan ada kamar mandi bersama pria dan wanita, kamar mandi untuk pesta seks dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari pergaulan bebas ini, penelitian arkeologi pada sisa-sisa kerangka menemukan bahwa anak-anak pada waktu itu juga menderita siksaan sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Kekejaman adalah karakteristik lain dari Pompei. Pada saat itu, menonton pertarungan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Pompei. Biasanya pertarungan ini belum berakhir sampai petarung menghembuskan napas terakhirnya. Pompei yang berpenduduk hanya 20.000 jiwa ini memiliki arena besar yang dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Arena tersebut menampilkan pertunjukan-pertunjukan antara lain pembantaian antara binatang buas, pertarungan manusia versus binatang, pertarungan budak versus tahanan dan sebagainya yang tidak manusiawi. Orang-orang Pompei menyembah Bacchus, dewa anggur Romawi secara sewenang-wenang. Sementara itu mereka menolak kekristenan yang mengajarkan kebajikan dan disiplin diri dan percaya bahwa manusia adalah semasa materi tanpa jiwa. Ini sudah sangat dekat dengan teori ateis modern. Merosotnya moral orang-orang Pompei ketika itu membangunkan gunung Vesuvius yang telah tertidur selama ribuan tahun. Namun Tuhan Maha Pengasih, sama seperti yang Tuhan janjikan untuk tidak menghancurkan Sodom jika ada 10 orang yang saleh, Tuhan juga memberikan peringatan kepada Pompei. Pada tanggal 8 Februari 62 Masehi, gempa bumi yang dahsyat meluluh lantakan banyak bangunan di Pompei. Dihadapkan dengan peringatan, orang-orang Pompei menganggap bahwa itu sebagai bencana alam. Mereka melanjutkan kembali kehidupan mereka yang semakin rusak dengan membangun kembali kamar mandi bersama, rumah bordil dan arena pertarungan. Lebih dari 10 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius yang jaraknya 10 km utara kota mulai mengepulkan asap putih. Tetapi orang-orang Pompei yang sibuk mencari uang dan bersenang-senang mengabaikan gempa kecil dan gunung berapi yang berasap. Pada pukul 1 siang tanggal 24 Agustus ketika itu, segumpal awan aneh muncul dari puncak gunung Vesuvius dan bak sebatang pohon pinus raksasa yang datar mulai menyebar secara bercabang-cabang yang tak terhitung banyaknya menuju ke langit. Dan seiring dengan suara keras yang memekakan telinga, magma vulkanik dimuntahkan mencapai ketinggian beberapa kilometer seperti puncak gunung Everest. Langit dan bumi seketika menjadi gelap gulita dan sesekali tampak terang seiring dengan sambaran petir yang bertalu-talu. Sementara itu, abu vulkanik, batu apung dan pecahan batu berterbangan ke bawah.
Orang-orang bahkan tidak sempat lagi mengubah postur mereka, selamanya terkubur di bawah abu vulkanik dalam sekejap. Pompei dan kota terdekat Herculaneum pun seketika terhapus dari muka bumi saat itu. Ada pepatah yang mengatakan, sejarah adalah cerminan kehidupan kita. Memandang sejarah sebagai cermin bisa mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan di masa depan. Pelajaran yang ditinggalkan oleh kota kuno Pompei benar-benar tragis. Jika manusia hanya sebatas mengejar nafsu material secara membabi buta, meninggalkan kebajikan hati, akhirnya bahkan tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat dan menebus dosa-dosa mereka. Semoga tercerahkan dan dapat memetik hikmah dari setiap kejadian. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.